Tidak ada sanksi pidana bagi pelanggar prokes. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa tidak ada sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan atau prokes atau tidak ikut dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jika merujuk instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 Aturan tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 itu hanya mengatur pemberian sanksi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa kalau ada yang seperti itu tidak melakukan, apakah orang ini sengaja atau tidak itu, kemudian kita beritahu secara persuasif. Lalu agak naik dari situ. Tindakan administratif seperti yang banyak dilakukan di banyak tempat itu, Jakarta misalnya. Denda-denda yang dijatuhkan pada orang yang melanggar itu cukup besar. Kendati demikian, jika ada yang melawan petugas saat menegur atau memberitahu masyarakat untuk mengendalikan penyebaran virus corona penyebab COVID-19, kemungkinan baru bisa diterapkan sanksi pidana. Tapi kalau sampai melawan petugas itu ada hukum pidananya. Bisa diproses pidana. Kalau sudah diberitahu kok melawan, misalnya sudah disuruh bubar kok diteruskan juga. Ada hukum pidananya. Hukum pidananya banyak. Kalau pidana KUHP ada pasal-pasal melawan petugas itu ada ancaman hukumannya, kata Mahfud. Mahfud mengatakan bahwa diterbitkannya Inpres tersebut karena misal banyak masyarakat yang belum disiplin akan protokol kesehatan sehingga perlu cara-cara lain. Selama ini, kata Mahfud, upaya pemerintah sudah banyak, tapi seperti halnya di negara lain, perkembangan COVID-19 ini tidak melandai dan perkembangan di Indonesia banyak sekali masyarakat yang belum sadar protokol kesehatan sehingga Presiden mengeluarkan instruksi Presiden. Karena itu, Mahfud mengharapkan dengan terbitnya Inpres tersebut membuat masyarakat semakin sadar melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya, orang harus pakai masker jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun, pertemuan-pertemuan supaya diatur sedemikian rupa, sehingga dalam satu ruangan diisi 40% dalam kapasitas yang tersedia. Kemudian, kalau di mal bagaimana? Kalau di pasar bagaimana? Tandas Mahfud. Sementara itu, senada dengan Menko Polhukam, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa masyarakat yang melanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tentang virus corona atau COVID-19 tidak bisa dipidana. Menurut Yusril, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh undang-undang atau UU, sementara peraturan pemerintah atau PP, peraturan menteri atau permen, maupun peraturan gubernur atau pergub tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana. Paling tinggi denda itu mungkin dapat dilakukan daerah tapi dalam bentuk perda, bukan pergub. Sekarang kita dengar Pemda DKI dapat izin untuk PSBB, itu akan mengeluarkan pergub, kata Yusril. Mantan Menteri Hukum era Presiden Gus Dur dan Megawati itu mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 3 undang-undang yang dapat digunakan dalam konteks menghadapi pandemi virus corona COVID-19. 3 undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit, dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang tentang Wabah Penyakit, ada sanksi pidananya. Tapi yang diterapkan oleh pemerintah bukan itu sekarang. Yang diterapkan itu undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan itu yang dijadikan sebagai acuan diterbitkannya PP mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada undang-undang kesehatan maupun undang-undang wabah penyakit, kata Yusril.